Sebelum kami mulai presentasinya, ada baiknya kami akan membacakan surah As-Saff ayat 10 sampai ayat 11 yang dibacakan oleh saya sendiri. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Kami dari kelompok 6 akan membahas materi tentang bilangan real. Pengertian bilangan real. Bilangan real dapat disebut sebagai bilangan nyata. Dikatakan sebagai bilangan yang nyata atau real karena suatu bilangan tersebut dapat digunakan dalam operasi bilangan seperti yang dilakukan dengan biasanya. Bilangan real dilambangkan dengan simbol R. Pada bagian selanjutnya akan dibahas klasifikasi pada sistem bilangan real. Contoh penerapan bilangan real. Bilangan real banyak diterapkan dalam beberapa bidang. Beberapa contoh penerapan bilangan real yaitu bilangan real digunakan untuk melakukan perhitungan dengan operasi bilangan untuk menyelesaikan permasalahan sehari-hari. Dalam bidang matematika, fisika, dan kimia, bilangan real digunakan dalam melakukan perhitungan menggunakan formula atau rumus telah ada sehingga diperoleh solusinya. Berikut ada dijelaskan mengenai sistem bilangan real. Sistem bilangan real. Tahukah kalian bagaimana klasifikasi bilangan real? Bilangan real dibagi menjadi dua bagian, yaitu bilangan rasional dan bilangan tak rasional. Bilangan rasional merupakan suatu bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan A per B, dengan A dan B merupakan bilangan bulat serta B tidak sama dengan 0. Bilangan rasional disimbolkan dengan huruf Q. Dalam bilangan rasional juga diklasifikasikan dalam dua kelompok, yaitu bilangan bulat dan bilangan tak bulat atau pecahan. Bilangan bulat merupakan bilangan dengan nilai tempat terkecilnya adalah nilai tempat satuan. Bilangan bulat disimbolkan dengan simbol Z. Bilangan bulat juga dapat diklasifikasikan dalam beberapa kelompok, misalnya bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif, bilangan ganjil dan bilangan genap, bilangan prima dan bilangan komposit, dan sebagainya. Berikut akan dijelaskan contoh bilangan real. Contoh bilangan real. Beberapa contoh yang sesuai dengan klarifikasi bilangan real yaitu sebagai berikut. Yang pertama, bilangan real seperti akar 2, akar 5, akar 8, dan lain-lain. Bilangan rasional. Contohnya seperti 2/3, 3/7, 11/23, 17/39, dan lain-lain. Yang ketiga, bilangan bulat. Contohnya seperti -2, -3, 0, 7, -4, dan lain-lain. Bilangan bulat diklarifikasikan dalam beberapa kelompok. Kelompok yang pertama, bilangan bulat bernilai negatif. Contohnya -1, -2, -3, -4, -5. Yang kedua, bilangan bulat netral, yaitu 0. Yang ketiga, bilangan bulat bernilai positif. Contohnya 1, 2, 3, 4, 5.
bilangan prima. Bilangan prima merupakan bilangan yang banyaknya faktor pembagi dari bilangan 1 dan bilangan itu sendiri. Contohnya 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, dan contoh soal. Soal pertama, tentukan kelompok dari bilangan himpunan berikut. Kelompok yang pertama 2, 4, 6, 10, dan 12. Dan kelompok yang kedua 2, 3, 5, 7, 11, 13, dan 17. Dan kelompok yang ketiga 1, 3, 5, 7, 9. Dari anggota dari himpunan ini sudah kita tentukan di bagian pembilangan yang ada saya jelaskan sebelumnya. 2, 4, 6, 10, 12 adalah termasuk bilangan bernilai positif kurang dari 14 karena diakhiri dengan 12. Jadi bilangan genap setelah 12 adalah 14. Maka dari itu dapat kita ambil kesimpulan bahwa dari anggota himpunan yang pertama adalah himpunan bilangan genap positif kurang dari 12. Dan himpunan yang kedua, di dalamnya ada 2, 4, 5, 7, 11, 13, dan 17. Dari semua anggota himpunan ini, maka dapat kita ambil kesimpulan bahwa himpunan bilangan prima kurang dari 19. Sama seperti himpunan yang pertama, bilangan prima setelah 17 adalah 19. Dan yang 19 tidak dicantumkan di dalam anggota himpunan, maka dari itu didapatkan himpunan bilangan prima kurang dari 19. Dan himpunan yang ketiga 1, 3, 5, 7, 9. Ini adalah himpunan bilangan ganjil kurang dari 10. Mengapa dibilang seperti itu? Karena 10 bukanlah bilangan ganjil, jadi setelah 9, 10. Maka dari itu dapat kita ambil kesimpulan bahwa bilangan 1, 5, 7, 9 adalah himpunan bilangan ganjil kurang dari 10. Contoh soal yang kedua. Soalnya adalah sebutkan masing-masing 5 contoh bilangan dari yang pertama bilangan prima, yang kedua bilangan komposit, yang ketiga adalah bilangan kuadrat. Maka dari soal-soal ini kita akan mencari kelompok-kelompok dari bilangan ini. Maka yang pertama, kelompok bilangan prima. Yang termasuk kelompok dari bilangan prima adalah 2, 3, 5, 7, 11, dan 13. Karena di soal hanya diminta masing-masing 5 contoh, jadi kita hanya membuat 5 saja. Dan yang kedua, kelompok bilangan komposit. Bilangan komposit 4, 6, 9, 12, dan 15. Dan yang ketiga, kelompok bilangan kuadrat adalah 1, 4, 9, 16, dan 25. Mengapa didapatkan ini? Karena 1 kuadrat hasilnya 1, 2 kuadrat hasilnya 4, 3 kuadrat hasilnya 9, 4 kuadrat hasilnya 16, dan 5 kuadrat hasilnya 25. Sekian video ini kami perbuat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah kalkulus. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.